Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Inspiring Without S di edisi 12 Agustus 2023. Ada saya Andi Setiono. Ada saya Fitri. Saya Laila. Dan saya Tofi. Kita di malam hari ini akan membahas tentang investasi kebahagiaan. Ketika kita mendengar kalimat investasi, apa? Nah, langsung kita? munculnya apa? Muncul apa? Malah wah. Investasi itu apa? Kayak ini loh. Kayak apa ya? Tabungan deh. Tabungan. Kamu apa, Lela? Dana modal. Yang modal ya. Bagus kan, investasi kebahagiaan munculnya duit. Iya benar. Gambarannya duit kabeh. UD. Apa? Ujung-ujungnya duit. Oh, ujungnya duit. Oh, tanpa duit semua nggak bisa jalan. Bener. Iya benar loh. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita bahas investasi, cuman investasi kebahagiaan gitu. Nah, kira-kira kalau investasi kebahagiaan sih, kalau investasi keuangan kan duit gitu ya, yang ditabung ya, yang dikumpulin itu. Tapi kalau investasi kebahagiaan, nah kira-kira apa nih? Rasa. Waduh, rasa yang malam minggu. Langsung rasa. Yuk. Tentang rasa. Tentang rasa. Kalau aku ya. Iya. Rindu. Satu aja kok. Loh, ini Semangat banget nih jawab. semangat dan ngungkapin semuanya. Oh iya. Lagi nggak apa-apa. Tentang rasa, tentang rindu. Terus mumpung sama, mumpung Mas Andi tuh baru ngantuk, jadi tuh dia ngomong aslinya, jadi Keluar kita semua panik, ya. iya. Kayak gila begitu. Terus kamu, lah apa? Investasi kebahagiaan. Bentar. Maksudnya di sini berarti kita tuh melakukan sesuatu yang buat bahagia gitu. Nabung untuk bahagia, untuk menjadi orang bahagia itu apa sih? Apa ya? Ya emang itu ini berarti kita harus dari dalam diri sendiri juga ya, untuk dan dari kayak pengembangan diri, terus memperbaiki emosi kita biar enggak negatif thinkingan gitu. Kayak gitu. Negatif thinkingan. Berpikir jelek terus. Ya, maksudnya maka investasi itu kan kayak kita berusaha mungkin dengan menata diri sendiri supaya kedepannya bisa membawa pada kebahagiaan gitu. Kamu fit? Kalau menurut aku sih apa ya? Kayak menemukan sebuah kebahagiaan. Jadi ngelakuin apa aja yang nanti ujung-ujungnya akan bahagia deh. Mistofi apa Mistofi? Semangat dong. Aku semangat nih. Malam minggu. Luar biasa, ini semangatnya luar biasa ini. Mas Andi dulu aja deh kayak. Tadi kan Udah. Ada Dia yang tentang- mendului. Tentang rasa, Aduh, ya tentang Allah. rindu. Dan itu kebahagiaan itu adalah sebuah mindset. Pola pikir. Pola pikir yang harus kita tanamkan. Bener. Karena mindset itu adalah fondasi dari kita memilih bahagia atau kita memilih penderitaan. Berarti semua itu pilihan ya. Iya. Oke. Itu. Udah jangan diem aja, ntar aku lama-lama ngomong sendiri kacau nih kondisi kayak gini nih. Keluar semua ntar. Kalau Miss Tofi gimana tadi kan? Langsung jadi all out semua nih. Jadi tentang investasi kebahagiaan yang kita bahas di sini, itu kita punya semacam yang namanya investasi ya, semacam kayak tabungan yang nantinya bisa menjemput kebahagiaan itu sendiri. Jadi dari Harvard University itu ada seorang profesor, namanya Profesor Arthur. Jadi beliau tuh mengemukakan bahwasanya ada 4 investasi untuk kita menjemput kebahagiaan itu. Nah, 1 yaitu keluarga.
Nah, kenapa keluarga? Karena apa ya, keluarga itu kan sebelum kita terjun ke lingkungan luar, orang pertama yang berinteraksi sama kita dari kecil kan keluarga kan. Nah, itu support system yang paling utama tuh di situ. Karena untuk mewujudkan sebuah harmoni itu tidak harus dengan kesempurnaan, tapi melengkapi ketidaksempurnaan itu untuk mewujudkan sebuah harmoni yang indah. Kayak gitu. Gimana? Syahdu ya? Syahdu dong malam minggu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita itu benar-benar mendedikasikan diri kita untuk keluarga yang paling penting, karena mungkin dari sebagian dari kita sudah punya pengalaman bagaimana rasanya ketika jatuh tidak ada yang lain selain keluarga. Benar nggak sih? Iya. Benar. Ya kan, satu-satunya circle yang selalu ada untuk kita yaitu ya keluarga itu, kayak gitu. Jadi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tetap mengutamakan keluarga. Kayak gitu ya Mas Andi ya. Iya, betul. Gitu. Aku tenang, Mbak. Aku masih terjaga. Oh ya. Nanti aku ngomong kamu tidur kan bahaya gitu loh kan. Ini sudah live gitu kan. Dongengin Itu dia. makanya aku konsentrasi terus ini. Itu bahaya gitu kan. Ntar aku ngomong tiba-tiba kamu ngomong lanjutin dek yang gak jelas. Gitu. Nah, Itu yang pertama. yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang keyakinan kita. Nah, keyakinan, idealis, mindset, bagaimana kita memupuk itu semua untuk kita meraih kebahagiaan itu. Karena misalkan nih, kita melakukan sesuatu hal tanpa adanya rasa keyakinan, tanpa adanya rasa semangat untuk percaya akan kekuatan. Misalkan aku melakukan ini pasti aku bisa, pasti semangat itu. Kalau kita ragu-ragu, ujung-ujungnya pasti kan nggak baik. Kayak gitu kan. Kalau ujung-ujungnya nggak baik, gimana kita bisa bahagia? Pastinya akan efeknya itu kayak nggak memuaskan gitu loh. Jadi kayak nanti ujung-ujungnya munculnya rasa penyesalan kayak gitu. Nah, kemudian investasi yang ketiga yaitu pertemanan. Nah, di mana kita bisa menjalin relasi pertemanan yang yang intim, yang persahabatan yang sangat erat, untuk misalkan kita lagi sedih, kita butuh teman curhat, butuh seseorang yang untuk menguatkan selain keluarga. Kita tuh ada tempat untuk berbagi, tempat untuk sharing kayak gitu. Dimana kita susah, kita salah ya kita juga diingatkan, bukannya malah ikut menjerumuskan ke hal-hal yang nggak baik atau bahkan menutup-nutupi. Nah itu nggak bagus juga gitu. Dan kemudian investasi yang keempat adalah pekerjaan yang memang sesuai dengan passion kita. Karena nggak menutup kemungkinan ya pekerjaan itu untuk menghasilkan income yang berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu Mas Andi. Oke, tadi ada berapa? 4 ya? Iya, ada 4. Berarti masih konsentrasi. Jangan ditambah-tambahin ya. Jangan ditambah-tambahin. Masih fokus ini. Tadi berkaitan dengan keluarga gitu kan. Apakah ketika kebahagiaan itu satu-satunya kunci kebahagiaan itu ketika keluarga itu support, atau mungkin artinya begini, saya mau ngomong gitu kan, banyak keluarga yang broken gitu kan, broken, tapi ada juga orang ketika dia di lingkungan itu juga bisa bahagia, bisa sukses gitu kan, artinya dia kan bisa survive gitu kan, bisa bertahan dari kondisi yang buruk menjadi bahagia gitu kan. Nah, menurut Mbak Tovi nih gitu kan, apakah orang yang sukses dalam kondisi keluarga broken itu berkaitan dengan mental orang person itu sendiri atau ada kaitan dengan yang lain?
Hidup itu pilihan, sukses atau enggaknya itu kita sendiri yang menentukan. Jadi bagaimana meskipun keluarganya broken ya tadi ya, keluarganya broken, mungkin keluarga yang banyak masalah. Nah, tapi bagaimana caranya situasi itu menjadikan bagian untuk memotivasi diri gitu loh. Nah, keluargaku seperti ini, jangan sampai kedepannya aku juga seperti ini, kayak gitu. Gitu ya. Berarti sebenarnya tadi 4 hal itu adalah salah satu indikator gitu kan. Tapi kembali lagi ke person masing-masing Iya, ya. betul. Gitu. Kan juga ada tuh yang banyak teman, banyak relasi. Banyak support juga dari teman-temannya. Tapi juga tetap aja stagnan seperti itu gitu kan. Iya. Ada banyak kasus saya menemukan beberapa teman gitu kan. Lingkungannya support banget gitu kan. Dia mau apa tuh luar biasa teman-teman dukung. Tapi karena dasar anak itu susah untuk untuk bangkit, untuk maju gitu kan. Ya tetap aja seperti itu. Ya, biasanya rata-rata seperti itu. Dan malah individu yang dia nggak punya support orang tua nggak ada, support dari pertemanan nggak ada, bahkan untuk finansial juga susah. Tapi kayak dia berusaha bagaimana caranya gitu loh untuk bisa meraih itu. Seringnya kayak gitu. Dan kembali lagi investasi ya. Namanya investasi kan hal yang kita tanam yang cukup lama gitu kan. Kemudian akan kelihatan hasilnya itu kan berapa tahun yang akan datang gitu kan. Nah, termasuk mental block ini bisa juga mental block. Bagian juga kan termasuk mental block juga kan, memilih kan mana dia keluar dari mental block apa enggak. Nah, ketika sikap minder, sikap nggak mau bangkit, putus asa gitu kan, itu kan sebuah investasi di mana mereka dari kecil seperti itu gitu. Iya nggak sih kayak gitu? Iya, karena itu efeknya nanti kedepannya ya, kedepannya. Jadi kalau dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu, kan nanti membentuk suatu karakter ya. Karakter. Iya. Kalau masih kecil itu mungkin masih bisa ditata, tapi kalau udah dewasa, nah itu yang susah. Oke, Pak Produser, ada yang bergabung dengan kita? Lewat-lewat ya. Komen? Belum ada, oke. Fit, kamu tanya apa sama Mbak Taufik? Berkaitan dengan 4 hal tadi. Kan udah dijelasin 4 hal tadi. Keluarga kan tadi. Kan tentang support. Nah, sedangkan kan ada orang yang selalu disupport tapi anaknya tuh kayak apa ya, bahasa Indonesia sih, kayak dia tuh udah disupport tapi dia nggak ada semangatnya. Nah, terus sedangkan yang nggak disupport tadi dia tetap semangat. Nah, bagaimana dengan orang yang udah disupport tapi dia nggak ada semangatnya biar dia bisa bangkit sama kayak gitu, gimana Kak Tri? Nggak mudah ya kayaknya ya, untuk mengubah perilaku orang tuh nggak mudah. Jadi mungkin kita analisis pengennya dia apa, kayak gitu. Karena bisa jadi support banget dari keluarga tapi anaknya kayak malas-malasan. Bisa jadi karena dianya nggak minat di situ, kayak gitu. Dan kadang seringnya kalau support system yang bagus kayak gitu, kadang dianya salah jalan gitu loh, nggak sesuai dengan yang dia inginkan, jadinya dia nggak semangat kayak gitu. Ya posisikan aja kita yang kayak gitu, kita disuruh fasilitas lengkap, kita disuruh melakukan sesuatu, menjalankan yang memang itu bukan kesukaan kita, karena kita malas juga kan. Nah kayak gitu. Jadi bisa kita berkaca dari berbagai sudut pandang. Dan mungkin kalau dari kita kok dia putus asa, malas, kenapa sih? Nah, coba kita posisikan sebagai dianya, kita analisis kenapa kok dia kayak gitu. Mungkin ya karena komunikasi juga ya yang kurang ya. Jadi antara keluarga dengan individu itu nggak ada keterbukaan. Juga bisa jadi mungkin keluarga nggak tahu pengennya individu itu apa, dan individu juga nggak ngomong pengen kayak gini, kayak gitu loh. Tuh, jadi
ya mungkin kita bisa berperan jadi ini mediator kayak gitu. Dan itu ketika kita bicara support system itu lingkungan juga berpengaruh ya. Jadi Betul sekali. artinya begini, keluarga support luar biasa. Tapi ketika dia salah jalan dengan Iya. teman-teman yang Ya di udah, luar itu salah, ya akhirnya sia-sia. Iya, Karena betul. support misalnya nih orang tua mendukung, udah kamu les macam-macam dikasih uang segala macam, bla bla bla, loss lah ibaratnya masalah uang. Tapi ketika dia ada pembisik teman-temannya seperti itu, ya nggak jadi les. Pengaruhnya di lingkungan. Lingkungan pertemanan juga berpengaruh. Jadi memang bagaimana kalau di Islam itu dari kecil anak-anak dikenalkan dengan akhlak yang baik gitu kan. Jadi bagaimana dia bisa memilih teman, mana teman yang mungkin toksik gitu ya, bisa diidentifikasi dari awal. Gitu. Kamu lah mau tanya apa lah? Ya, sama siapa? Tanya apa nggak tanya sama siapa? Ya, tanya apanya sama siapa? Sama Mbak Taufik sama Mbak Taufik Sandi. dong. Ya, sama Mbak Taufik boleh, sama Mas Andi boleh, sama Fitri juga boleh. Siapa produser juga boleh. Siapa aja deh. Ya, mau tanya kan salah satu indikator untuk investasi kebahagiaan adalah pertemanan. Nah, menurut Mbak Taufi, Mas Andi, mungkin Fitri juga nih mau ngasih pendapat. Kira-kira itu gimana ya caranya agar bisa atau memperoleh teman yang ini ya mensupport dan nggak hanya tentunya yang dimaksud itu yang ini ya teman yang tidak hanya jumlahnya banyak tapi juga teman yang penting itu kualitas dari pertemanan itu sendiri ya. Wow. Nah itu tuh bagaimana, mungkin ada mau dibagi tips and triknya? Mas Andi dulu mungkin atau Fitri dulu mungkin. Kalau aku ya mungkin ya. Di ilmu sosiologi, jadi ingat SMA nih. Di ilmu sosiologi itu kan ada, saya nggak tahu bahasa latinnya apa, saya lupa. Intinya gini, di antara 5 teman kamu gitu kan, di antara 5 teman kamu, pasti kamu yang dekat dengan 1 atau 2 atau 3. Tidak semuanya yang dekat. Di antara 3 itu akan tereliminasi lagi. Pasti akan ada 1 yang jauh lebih dekat. 2 kan, 1 lagi. Ada 1 yang benar-benar paling dekat itu pasti ada. Nggak mungkin segeng misalnya gitu kan. Segeng itu 5 orang ini semua dekat, benar-benar dekat tuh nggak mungkin, ya kan. Nah, bagaimana sih ketika kita memilih atau bisa mengidentifikasi ya teman ini benar dekat sama kita? Ya kita sering aja jalan sama dia, sering aja ngobrol sama dia. Nanti akan tahu kok kebiasaannya apakah sama, frekuensinya sama. Biasanya kedekatan itu, sefrekuensi itu diawali dengan hobi yang sama, kesukaan yang sama. Biasanya begitu. Pengalaman saya sih, misalnya nih, kalau cowok ya, misalnya suka bola nih. Bolanya klubnya sama nih, timnya sama nih gitu kan. Terus ngobrol lama-lama sana gitu. Habis ngobrol klubnya ternyata person pemainnya sama nih, yang dia sukai dan yang dia sebelin gitu sama nih. Ntar kemana lagi? Itu masih bicara tentang hobi ya, belum bicara tentang style. Ya kan, style lagi, belum ini. Lama-lama ketika kita sering komunikasi, kita sering bersama teman itu, pasti akan tahu kok, oh ternyata sama ya, ternyata sama. Baru nanti klik gitu. Gitu sih. Jadi dari apa ya seringnya kita kumpul aja, seringnya kita bertemu aja, nanti insya Allah akan tahu itu identifikasinya. Itu sih pengalamanku. Tapi Kalau dari aku lebih ke rasa nyaman sih. Dan rasa nyaman itu kan nggak bisa dideskripsikan ya. Ya ini main perasaan nih. Olah rasa. Olah rasa gitu kan. Jadi yang bisa menjawab itu tuh ya hati kita nih, gimana ketika berinteraksi sama seseorang itu nyaman nggak kayak gitu, karena hati itu nggak akan bohong kok. Kalau misalkan
Kalau aku pribadi menggunakan rasa itu, kadang hobi kita berbeda, tapi lebih ke karakter, kemudian apa ya, cara menyikapi apapun itu. Kalau sudut pandang, meskipun hobinya sama, kadang sudut pandangnya berbeda ya Mas Andi ya, kayak gitu ya. Jadi lebih ke karakter sama rasa nyaman itu sih. Dan itu susah untuk dijelaskan kayak gitu loh. Kadang kan ditanya, aku pernah punya teman satu itu, jadi ada yang komplain gini, kok dia kalau ngobrol sama Mbak Tovi itu bisa panjang lebar gitu ya, bisa cerita apa aja gitu ya. Tapi kalau sama kita kok cuma diem aja gitu. Ya karena apa ya, rasa nyaman itu. Dan ketika seseorang dibuat untuk tidak nyaman sekali aja, itu akan membekas terus gitu loh. Nah, jadi lebih ke rasa nyaman itu sih. Apalagi yang diomongin itu orang baperan. Nah, itu membekas terus kan ya. Jadi gimana? Nyaman juga. Pertemanan tuh, ya iya, kalau kita nggak nyaman kan juga apa ya, kita mau berteman sama dia tuh kayak kedekatannya tuh ya cuman deket aja, sekedar deket, tapi kita nggak bisa terbuka sama dia. Gitu ya lah jawabannya lah. Jadi banyak banyak persepsi, banyak apa ya, ibaratnya sudut pandangan di situ lah. Jadi beda-beda, ada yang rasa, ada yang hobi, ada yang itu. Tapi yang jelas cara itu setiap orang beda-beda. Betul. Caranya beda-beda, pendekatannya beda-beda. Ada yang pakai rasa, bahkan ada yang pakai meso-meso pun dengan dekat ada loh. Iya. Betul loh, betul, gitu kan. betul. Dengan, menurut kita omongnya kasar banget ya, tapi dengan kekasaran itu menimbulkan kedekatan loh. Gitu, Ada yang model kayak gitu. Ada betul seperti Nah, itu. setiap orang kan punya caranya Cara masing-masing. masing-masing. Nah, dan kadang mungkin sesama cowok atau sesama cewek ya bilang, ini orangnya baik kok, biasanya sama aku kayak gini. Tapi ketika sama yang enggak sih kayak gitu ya kan? Enggak kok biasa aja, malah bahkan mungkin mendapatkan pengalaman yang buruk kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke personalnya kita. Personal kita, betul. Kayak gitu. Memang itu tidak bisa diungkapin dengan kata-kata. Bener-bener gitu. Secara teori cuma hanya feel rasa. Iya, rasa itu nggak bisa diungkapkan. Bisa. Ya kan, kalau mau ngungkapin gambarnya gimana gitu. Rasa nggak pernah bohong. Kayak Rasa nggak kecap. pernah bohong. Betul. Karena akhirnya judul lagu tentang Kayak- rasa. Di luar gimana, di Itu hatinya kayak gimana. tagline iklan kecap. Kok iklan sih? Oke, Pak Produser ada bergabung sama kita? Udah lewat ya. Makasih Komen yang nggak ada udah ya. lewat. Heeh. Oh, Apa Mas Andi? Siapa? Saya? Iya, Aku aja kita bingung ya. kita semua jawab. Mas Andi dulu. Kalau aku yang bikin buat bahagia bahagia. itu apa ya? Tidur kali ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Iya jawabanmu itu. Kebahagiaanku saat ini adalah ketika saya bisa tidur. Lah iya, untuk saat ini tidur. Ngantuk Yang ya. biasanya. iya. Kalau aku sih gini, bahagiaan itu ini ya, tergantung emosi ya. Artinya begini, tidak setiap waktu kebahagiaan kita itu diukur dengan waktu itu. Artinya begini, misalnya ya, aku bahagia ketika saat ini kepengen apa itu terlaksana. Tapi juga belum tentu juga di waktu yang berbeda gitu kan. Aku mencapai kebahagiaan seperti yang lalu yang pernah aku lakukan gitu. Iya. Tidak seperti itu gitu loh. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi tergantung kondisi, tergantung emosi, tergantung tadi tentang rasa juga. Banyak aspek lah pokoknya. Kebahagiaan itu kan rasa kan. Benar. Ibaratnya kan hal yang tidak terlihat sebenarnya. Karena rasa. Mungkin sesuatu yang kita anggap itu heboh.
mengekspresikan kita kan wah luar biasa. Tapi kan belum tentu itu bahagia. Bisa aja itu sebuah pelampiasan penderitaan. Karena susah bahagia itu rasa masalahnya. Itu sih. Jadi aku aja tidak begitu spesifik kebahagiaan itu apa. Gitu ya Mbak Tawi ya? Iya. Kamu kok mikir banget sih kelihatannya? Enggak sih, aku biasa aja, aku membayangkan saja gitu loh. Oh, Berarti- ketika aku heboh gitu ya, ekspresif gitu ya. Itu sudah. pelampiasan apa kebahagiaan gitu ya? Sudah pernah tahu dia ketika heboh. Sayangnya tidak diupload di shortnya ini channel YouTube itu kan dia ketawa kan, keinget kan. Berarti Mbak Putri nanti secara berkala tanya ke Mas Andi, apa yang buat bahagia mesti beda-beda jawabannya. Beda-beda. Mesti Serius? beda-beda jawabannya. Gitu. Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Coba dulu. Kalau aku sih bahagia kalau sama temen yang sefrekuensi ya. Terus dia tuh ya itu, kalau kita udah nyaman pasti kita bahagia kok sama dia. Emang frekuensinya apa? Ya 8 berapa? Iya. Siapa tahu kan di sahabat IG, sahabat Facebook kan ada frekuensinya sama kayak kamu kan mencari sinyal gitu loh. Iya. ya ada deh. 107.4 atau 8 MHz. Gitu ya. Ada deh pokoknya Ada deh. yang itu. Penting dia kayak gitu. Dia. Dia siapa? Iya, Fit. Iya dia yang sama kayak aku. Tipe Sefrekuensi. Sefrekuensi. Oh iya. Ini tambah goib lagi nih ya. Tambah goib lagi. Laila, apa yang membuat kamu bahagia? Bentar. Aku sedih mikir agak terang matanya. Terima kasih dulu dong sama Mbak Afia Putri dong. Kan Makasih, Mbak Putri, ya. Makasih Mbak, dia udah Nggak sampai sini orangnya Mbak Putri ya. kirimkan ya Mbak besok siang. Apanya? Mbak Putri maksudnya enggak Mbak Lela. Enggak, mesti dikirimkan apa? Oleh-olehnya Kamu kok kepo? masa dibilang oleh-oleh, aku bilang dikirimin dong gitu kok. Kali. Gimana lah? Yang hal yang buat aku bahagia ya. Sebenarnya jawabannya itu ya mau komen jawabannya Mas Andi dulu. Mau komen dulu. Itu Oh, ada iya. benernya. Aku agak lumayan setuju Mas Andi. Iya. Apa? Jawabannya tentang buat kita bahagia itu dikarenakan banyak aspek kan. Emosi, terus tergantung pada kondisi pikiran, hati gitu kan. Nah tapi ini ya sebenarnya kalau yang aku pahami sih banyak hal, sebenarnya hal kecil yang bisa jadi faktor yang membuat kita bahagia. Cuma yaitu mungkin terkadang kondisi pikiran atau hati kita tidak bisa melihat sinyal-sinyal kecil itu, sepertinya misalnya kita masih hidup. Kebahagiaan kecil kayak masih sehat, masih bisa melakukan dengan sendiri, mandiri gitu kan juga perlu kita syukuri ya, untuk kebahagiaan kecil gitu. Tapi mungkin karena perasaan kita sedang bad mood misalnya, atau mungkin baru nggak move on dari satu hal, entah itu karena nggak mencapai targetnya atau gagal karena belum bisa menyelesaikan urusan yang itu di seharian, jadinya itu tadi kurang bisa melihat kebahagiaan itu. Dan harus dipantik ya berarti kebahagiaannya ya. Tapi iya loh, kadang bener loh. Yang sering ketika pengajian gitu kan, kita bernafas kan sebuah hal yang sangat dahsyat itu kan, harusnya kebahagiaan. Tapi kadang kita sendiri pun tidak menganggap sebuah kebahagiaan. Ya gak sih? Ya. Betul. Ya itu sebenarnya hal yang kecil, rutinitas, dan itu subhanallah, coba ketika kita sesak. Kayak corona dulu kan kita nggak bisa itu nyium kan hidungnya itu. Waktu bisa nyium dulu pengalamanku, aku bahagia banget loh, ternyata bisa nyium. Bener. Bau aroma fresh care seneng jadi. Seneng ya? Iya. Itu merek loh itu.
dikatain. Iya ya dikat nanti. Ya, jadi memang sih kita apa ya? Kita harus ada yang memantik dulu memang sih. Manusiawi ya. Ya, Mbak Taufik gimana katanya otaknya udah penuh nih. Sampaikan banyak katanya. Kamu nih. Aku hal yang membuat bahagia sebenarnya banyak sekali. Cuman kalau aku sebutin ya kayak yang kamu bilang otak aku penuh nih. Kalau tak sebutin sampai besok live-nya. Nggak selesai. Kamu sih. Sampai subuh. Kamu lah aja sendiri Aku ya. nggak tidur. Aku butuh tidur. Jadi untuk saat ini bagiku yang membuat aku bahagia adalah berprestasi. Wis. Tuh. Prestasi untuk Untuk semuanya. kayak prestasi ketika bareng sama aku di sini sama teman-teman gitu aslinya. Gitu ya teman-teman. Iya. Ini katanya udah nggak concern lagi. Kegiatan kita minggu ini Minggu ini kita lagi tak modul Quran Braille ya. ya. Masih ya. Udah katanya udah mau mencapai target karena kita targetnya itu tahun ini sekitar 300 modul kita cetak. Itu. Kemudian kita juga masih buka pendaftaran untuk pelatihan TOT Quran Braille di Kota Semarang ya tanggal 30 sampai 31 Agustus. Gitu. Ada lagi Mbak Taufik kegiatan kita? Sepertinya itu ya Mas ya. Itu ya sama rutin kita ya. Iya, Ada betul sekali. radio, pelatihan komputer, kemudian ada ngaji. Itu. Insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu depan, tentunya dengan tema yang jauh lebih menarik. Oke. Dan saya Destiono. Saya Fitri. Saya Laila. Dan saya Taufi. Akhir kata, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.